Em, ada satu pertanyaan untuk Kawan Victor. Apa dampak yang dilihat dan dianalisa dari eh, capres terpilih Indonesia terhadap gerakan, misalnya dengan terpilihnya Prabowo nanti, eh, bagaimana Papua ke depan dalam kacamata kawan Victor? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa berbeda dengan capres yang lain ya dalam debat kemarin itu tidak memiliki solusi yang lebih demokratis ya. Dia lebih apa mengedepankan represi ya. Papua itu adalah separatisme dan harus ditangani dengan pola yang lama. Dan saya rasa pola-pola yang lama itu akan dihidupkan kembali. Pola-pola di Orde Baru dengan cara-cara yang lama itu akan dihidupkan kembali. Apalagi uh, Prabowo punya orientasi ekonomi yang lebih besar, belum jadi apa dilantik menjadi presiden sudah berkunjung ke Cina, mulai jual investasi di mana-mana, jualan-jualan investasi ya tentu tadi adalah Papua khususnya, terutama kemarin ketika Anderson mulai datang itu dan mereka mulai ada kesepakatan untuk naikkan saham Freeport menjadi 61% perpanjangan kontrak karya sampai 2061 misalnya. Terus ada membuka dua investasi Cina yang akan dibuka di Sorong ya, apa Bamsot misalnya, menyampaikan itu bahwa ada dua investasi besar yang investasi smelter ya di Sorong. Uh, dan Bamsot sendiri juga sampaikan bahwa saya akan pasang badan untuk apa operasi besar-besaran jangan takut HAM di Papua misalnya. Jadi saya rasa pemain-pemain lama dari yang selama ini ada di bawah Orde Baru dan di Prabowo itu akan diaktifkan kembali untuk betul-betul mengamankan Papua. Jadi kami memang sama sekali tidak melihat solusi yang akan disampaikan oleh Prabowo. Tetapi itu menjadi, saya pikir dalam gerakan pembebasan di Papua, semakin bengisnya kolonialisme itu semakin memperuncing kesadaran kolektif orang Papua untuk semakin memantapkan perjuangan perlawanan. Jadi saya pikir kalau Indonesia mulai semakin represif terhadap gerakan kemerdekaan di Papua, itu orang Papua juga akan semakin memperlebar strategi taktiknya untuk mempertajam strategi taktiknya untuk melawan. Saya pikir tidak ada satu bangsa yang mau duduk diam dan menderita apa itu menerima penindasan secara begitu saja, tidak ada ya. Semua bangsa pasti akan memiliki mencari solusi inisiatif untuk membela diri, dan saya rasa mau kesimpulan orang Papua hari ini di mana-mana pun harus sadari bahwa ini kolonialisme, dan kolonialisme tidak akan pernah membelah dalam hukum, dan semua hukum media, sekolah, pendidikan, dan semua tidak akan membelah orang Papua ketika orang Papua tidak mampu menentukan dia punya nasibnya sendiri, tidak mampu apa itu berpikir dirinya sendiri, mengkonsolidasikan dirinya sendiri untuk melawan balik. Jadi saya sama sekali tidak melihat harapan di dalam apa ini bagian dari kelanjutan oligarki dengan struktur ekonomi penguasaan, pola penguasaan ekonomi yang lama yang dilanjutkan dari Jokowi, dan akan semakin lebih brutal, dan saya rasa dengan demikian institusi-institusi perjuangan di Papua sudah waktunya untuk diperkuat.